Selamat pagi, Butan, yang saya hormati, dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kevin Kusumo dengan NIK 214110071. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang UTS, analisa, dan rancangan sistem saya. Langsung saja saya mulai. Studi kasusnya yaitu adalah aresia, dan sumber yang saya ambil yaitu front end pasien. Adapun tujuan perancangan perangkat lunak yang pertama yaitu mempermudah menghubungkan antara calon pasien atau user dengan aresia. Nah, di sini kan kita membuat sistem. Sistemnya itu nanti tujuannya yang utama itu nanti mempermudahnya dengan jadi kita tidak pasien itu tidak harus datang ke rumah sakit untuk berhubungan itu tadi bisa melalui Android. Ini kan saya kan berbasis Android gadget. Nah, di situ nanti dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan itu mampu mempermudah penghubungan atau lebih mudah terhubung dengan cara nanti ada adminnya yang melayani 24 kali 7 per 24. Maksudnya 24 jam selama 7 hari atau tidak pernah mati. Yang kedua itu mempersingkat waktu pengantrian pasien. Di sini maksudnya yaitu di sini kan aplikasi ini saya ada namanya pengambilan pengantrian poli. Nah, di sini tuh gunanya nanti itu untuk mempersingkat waktu pasien agar nantinya tidak terlalu lama di rumah sakit. Kan biasanya kalau di rumah sakit itu kita ambil nomor antrian atau daftar dulu, terus kita nunggu berjam-jam baru bisa masuk. Nah, di sini itu tidak harus karena di situ nanti setelah kita mencet kita milih pasien itu dapat nomor antrian sekalian dengan estimasi waktu diterimanya. Jadi tidak mempersingkat waktunya pasien itu jika pasien nanti sibuk atau apa itu. Maksudnya usernya. Yang ketiga yaitu advertisement. Di sini selain ketujuan-tujuan tadi, di sini juga ada sisi lain itu advertisementnya yaitu dengan cara kan ini kan bentuk apps Android. Secara tidak langsung kan saya membuat seakan-akan itu menjadikannya sebagus mungkin. Jadi untuk sekalian menarik pengguna-pengguna lain itu untuk menggunakan aplikasi ini agar berobat di AirAsia tersebut. Dan juga kan kalau aplikasi juga bisa dimasukin berbagai sponsor-sponsor atau advertisement lain ya dari perusahaan lain seperti itu. Lanjutnya itu dikemas masalah. Adapun fokus dalam pengembangan perangkat lunak ini yaitu pertama adalah melayani proses pelayanan, yaitu pelayanannya yaitu registrasi akun dari apps ini. Lalu yang kedua yaitu uh, pelayanan dalam pengambilan pengantrian poli, dan yang ketiga yaitu pelayanan dalam pemesanan ambulan darurat. Yang kedua yaitu pemrosesan layanan. Jadi yang tadi pelayanan yang diambil tadi itu harus bisa diproses secara seutuhnya atau maksimal. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusan itu maksudnya di sini aplikasi yang saya gunakan itu juga pada saat pemesanan ambulan itu juga itu perlu memasukkan kota di mana kamu perlu dijemput atau kamu menelpon ada kecelakaan, kamu menelpon ambulan darurat atau ada ibu hamil itu kan Asia ya ibu anak, ada ibu hamil yang mau yang mau kontraksi. Nah, itu kita telepon kita waktu pilih darurat, kita pilih masukkan alamatnya. Nah, di sini itu kan Asia-nya ini kan jangkauannya sedikit ya, hanya sekota itu aja. Nah, di sini tuh uh, aplikasinya itu harus maksudnya perangkat lunaknya itu harus bisa mengambil keputusan apabila di luar jangkauan dari RSC tersebut maka akan ditolak. Yang keempat, yang terakhir yaitu menghasilkan output hasil kalkulasi waktu. Nah, di sini seperti yang tadi saya bicarakan, di sini perangkat lunak harus bisa mengalkulasi kira-kira hasil waktunya itu diterimanya itu kapan. Kalau dalam saat pengambilan antrian seperti tadi, dan juga pada saat pemesanan ambulan itu juga harus dapat menghasilkan output kalkulasi waktu, yaitu waktu kedatangan ambulan itu kira-kira kapan. Jadi orang itu bisa cepat-cepat, bisa standby, dan bisa apabila kira-kira waktunya terlambat itu bisa mengambil alternatif lain seperti itu. Selanjutnya yaitu perspektif produk. Perangkat lunak AirAsia ini diharapkan mampu mempermudah dan meningkatkan layanan AirAsia dalam memenuhi kebutuhan pasien saat melakukan aktivitas pengambilan antrian poli dan pemesanan ambulan. Seperti yang saya bilang tadi. Perangkat lunak dikembangkan dengan berbasis Android. Jadi di sini kita mengembangkannya Android, saya mengembangkannya Android saja dan tidak menggunakan web base.
Saya pun pribadi memilih Android sebagai platform karena saat ini aplikasi itu sudah jarang menggunakan web atau desktop. Yang banyak itu justru yang merata, yang mewabah di seluruh dunia itu kan menggunakan Android karena juga bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Kan kalau misalnya kita butuh pesan ambulan harus menggunakan web, harus menggunakan desktop kan keburu terjadi yang tidak dahulu kalau ada daruratnya. Jadi saya lebih memilih Android di sini. Selanjutnya itu kebutuhan fungsional. Adapun kebutuhan fungsional dari sistem RSA sebagai berikut. Yang pertama, itu sistem harus dapat menerima dan memproses alur pendaftaran akun penggunanya dan pendaftaran poli antrian. Yang kedua yaitu sistem dapat melakukan pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini pengambilan keputusan dalam ketidakketersediaan ambulan, ketidakterjangkauan ambulan, mohon maaf. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu sistem dapat mengkalkulasi estimasi waktu. Nah, ini dalam kutip estimasi waktunya itu ada dua, yaitu yang pertama estimasi waktu antrian kamu diterima dokter, maksudnya user diterima di dokter pada saat pengambilan pengantrian, dan juga estimasi waktu kedatangan ambulan. Selanjutnya itu diagram jenjang. Di sini ada gambar diagram jenjang yang saya dari perancangan kartu lunak yang saya buat. Yaitu yang pertama ada sistem RSIA dibagi menjadi 3, yaitu pertama registrasi akun, lalu kedua login, dan yang ketiga layanan rumah sakit. Di sini layanan rumah sakit ada 2. Yang utama yang saya buat itu adalah pelayanan poli, maksudnya itu pelayanan pengantrian poli, mohon maaf. Dan yang kedua yaitu pelayanan pemesanan ambulan. Saya lanjut biar waktunya tidak terlalu lama. Yang di sini ada DFD level 0, DFD level 0 dari keempat tadi. Ada pendaftaran akun, login, pendaftaran poli, dan pemesanan ambulan. Saya next agar tidak melebihi 15 menit. Yang ini adalah DFD level 1 pendaftaran akun. Di sini kan calon pasien mendaftarnya dengan cara memasukkan ID dan passwordnya dan juga email dan password yang pertama. Lalu setelah di OK, di ACC, masukkan lagi ID dan password dan nama dan nick. Lalu nama nicknya akan masuk ke admin RSIA-nya. Lalu dilakukan pengecekan. Apabila sudah dilakukan pengecekan maka akan dikonfirmasi dan konfirmasinya akan dan lalu data-datanya diinputkan yang sudah dikonfirmasi tadi masuk ke dalam data store. Lalu konfirmasinya diteruskan ke calon pasien bahwa itu keluar pop up bahwa aplikasi registrasi Anda telah sukses. Ini ada DFD level 1 login. Selanjutnya itu DFD level 1 pendaftaran poli. Di sini pertama pasien mendaftar, lalu dilakukan pemrosesan, lalu datanya itu dikirimkan ke dalam tahap kedua itu pemrosesan antrian poli. Lalu admin akan lalu dari sistem akan memberikan nomor jam dan nomor antrian pada admin. Dan lalu dikonfirmasi. Lalu konfirmasi itu diteruskan ke calon pasien dan disimpan dalam data store. Untuk selanjutnya yaitu pemesanan ambulan. Mungkin untuk agak lebih cepat saya lewati DFD-nya untuk selanjutnya. Di sini adalah DFD level 2 pendaftaran akun. Di sini DFD level 2-nya yang saya gunakan adalah pendaftaran akun saja karena yang lainnya sudah berhenti total berhenti atau cukup pada level 1. Selanjutnya yaitu kebutuhan antarmuka. Di sini kebutuhan antarmukanya yaitu ada 4, yaitu antarmuka pengguna, yang kedua perangkat keras, ketiga perangkat lunak dan komunikasi. Kita lanjut saja. Yang pertama antarmuka pengguna. Sistem di antarmuka pengguna, sistem RSIA digambarkan dengan basis aplikasi Android tadi, dengan dalam bentuk machine self reservation yang disediakan di RSIA, jadi bisa reservasi secara otomatis. Desain user interface yang dibuat sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh user, karena di sini kan usernya kita tidak tahu, kita untuk segala kalangan ya, yang memiliki KTP, jadi mulai remaja hingga orang yang sudah lanjut usia. Jadi kita buat sedemikian rupa agar segala golongan itu dapat menggunakannya dengan mudah dan tanpa perlu banyak dilakukan tutorial. Yaitu lalu mudah digunakan dan juga menarik bagi user. Nah ini kan penting kan sekarang ya. Kalau aplikasinya tidak menarik dan tidak ada hidupnya gitu kan otomatis orang mau menggunakan aja kan sudah males. Interaksi software yang akan digunakan adalah menggunakan layar touchscreen yang ada pada gadget Android. Jadi ini kita menggunakan touchscreen aja dan tidak menggunakan extension lain seperti suara, seperti apa, kita nggak menggunakan. Maksudnya saya tidak dalam macam ini tidak saya gunakan. Selanjutnya itu antarmuka perangkat keras.
yaitu yang dibutuhkan dalam antarmuka perangkat kerasnya, itu pertama itu yang masih PC ya. Ini kan untuk adminnya memasukkan data atau apa kan adminnya menggunakan PC. Kedua itu server, ini untuk database-nya, untuk apa servernya. Yang ketiga itu machine self reservation, dan yang terakhir yang paling penting adalah internet, karena kalau tidak ada internet tidak mungkin aplikasinya berjalan. Selanjutnya itu antarmuka perangkat lunak. Di sini juga ada 4, yaitu yang pertama sistem operasi untuk mesin self reservation, ini maksudnya programnya yang untuk mesin self reservation. Yang kedua database management, saya menggunakan MySQL untuk database-nya, atau untuk gampangannya untuk menampung data-data yang sudah diinputkan oleh usernya dan sudah di-ACC oleh adminnya. Yang ketiga kita butuh koneksi ke database, dan yang keempat saya pikir kita butuh Play Store, karena ini kan aplikasi Android, jadi paling mudah kita mengupload aplikasi ini di Play Store untuk lebih jauh di-download lagi oleh penggunanya. Selanjutnya yaitu antarmuka komunikasi. Proses aplikasi pada sistem dikerjakan menggunakan jaringan lokal, yaitu dari jaringan RSIA sendiri. Nah, ini untuk ada banyak gambar-gambar yang saya gambar untuk desainnya step by step setiap use case-nya, tapi mungkin ini waktunya tidak akan cukup untuk batas maksimal 15 menit, jadi mungkin saya masukkan ke dalam file SKPL-nya. Jadi sekian dari presentasi saya, dan terima kasih.